Shalom semuanya. Dengan penuh sukacita, dengan semangat kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan memelihara kehidupan kita melewati hari-hari yang sulit. Tetapi kalau kita boleh ada hari ini, sampai saat ini, saudara, kita tetap mengucap syukur dan katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Pagi hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya renungkan, yaitu Allah turut bekerja untuk mengerjakan segala sesuatu. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini, kita tahu bahwa Allah bekerja. Dia bekerja sendiri. Dia menciptakan, dia berkata, jadilah maka jadilah. Saudara, tetapi ketika dia menciptakan kita, dia mau manusia yang ditempatkan itu di satu tempat di bumi ini, manusia yang mengelola dunia ini. Dia mau manusia mengerjakannya. Dan manusia harus sadar bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah mau menyatakan penyertaannya. Allah turut bekerja. Dan melalui siapa? Melalui manusia itu. Dan kita tahu perjalanan manusia ketika itu tidak semulus seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Manusia jatuh di dalam dosa. Dalam kejatuhan itu, Allah bekerja. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia diutus, firman Allah yang keluar dari mulut Allah itulah yang menjadi manusia. Kalau dunia berpikir bagaimana orang-orang Kristen menyembah manusia, dia bukan manusia sembarang manusia, tetapi dia adalah Tuhan, firman, kalam Allah yang menjadi manusia. Ini adalah sebuah perbuatan dan kerja yang luar biasa dari Allah. Perbuatan yang begitu hebat, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak kepalang tanggung, kasih yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, kasih yang tidak dapat dibayangkan. Saudara, walaupun kita hari ini terus memperingati salib Tuhan yang begitu dahsyat, tetapi sampai hari ini kita nggak bisa tahu apa yang sesungguhnya ada di hati Allah untuk kita. Kita hanya bisa membayangkan kebesaran kasih yang tidak dapat kita ceritakan. Keagungan itu nanti akan diungkapkan ketika kita kembali bertemu dengan Tuhan. Di mana? Di tempat Dia berada. Di surga. Kita tidak pernah berhenti untuk menyembah Dia, tidak pernah berhenti untuk memuji Dia, karena kita nggak bisa diam. Udah nggak bisa lagi punya pemikiran lain terhadap hal-hal lain selain mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa, luar biasa. Saudara, pagi hari ini saya percaya bahwa Allah yang sudah menyatakan dirinya di dalam kasih-Nya, Dia nggak tinggal diam untuk bekerja bersama dengan kita, membantu kita untuk menang, untuk kuat menghadapi dunia yang fana ini. Saya mengatakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat tinggal kita yang abadi. Tempat tinggal kita adalah surga. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Mengapa dikatakan kita tahu sekarang? Berarti ada hal-hal yang diceritakan sebelumnya. Roma 8 ini berbicara tentang bagaimana manusia yang begitu rapuh. Di dalam Roma 7, Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Di dalam diriku nggak ada sesuatu yang baik. Baru saja aku mau melakukan yang baik, yang jahat udah ada. Kenapa? Karena natur itu, dosa menguasai daging kita. Tetapi untuk bisa lepas dari sana, Roma 8 menuntun cerita itu selanjutnya, bahwa kita dapat kuat karena anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah.
ayat yang terakhir dari Roma 7. Karena Yesus Kristus. Lalu untuk bisa kuat dan menang di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita harus berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh. Inilah experience kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Engkau kuat karena engkau mau dituntun oleh Tuhan di dalam rohnya. Allah mau terlibat dalam kehidupan kita. Allah mau bekerja sama bagi kita dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita hadapi dalam ketidakmampuan kita. Ingat, Allah turut bekerja sama selama kita mau bekerja sama dengan pimpinannya. Gak bisa kita keluar dari kebenaran firman Tuhan dan terus-menerus hidup di dalam kebenaran ini. Berapa banyak orang-orang Kristen merasa bahwa dirinya baik, tetapi dalam kebaikannya dia gagal. Kenapa? Karena bukan kebaikan dirinya lah yang membuat dia berkenan kepada Allah, tetapi perkenanan kita karena Allah yang baik di dalam dirinya. Saudara, kita melihat Allah turut bekerja sama. Kita tahu sekarang di dalam tuntunan firman atau standar Allah yang tinggi. Standar Allah yang tinggi mulai dari Roma pasal 6. Itu standar Allah yang tinggi, yaitu Allah memberikan hukum Taurat sempurna. Kurang satu, gagal. Engkau bisa melakukan 9 dengan baik, tetapi satu gagal, 9-9-nya gagal. Itulah Taurat. Karena satu standar yang diberikan begitu sempurna, nggak bisa kita lewat. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai beban dosa. Nggak bisa. Tetapi syukur kita bisa melewati itu semua karena ada satu jembatannya, ada satu jubah yang dipakaikan kepada kita, ada satu kebenaran yang membuat kita layak boleh ada di dalam barisan yang baru. Itulah kasih karunia Tuhan. Kita tahu sekarang, itu Roma 8 ayat 28. Nggak hanya dari satu pasal ini, tetapi pasal-pasal sebelumnya. Kelemahan-kelemahan kita itu nggak layak di hadapan Tuhan. Allah nggak bisa disogok dengan kekayaan kita. Allah nggak tertarik dengan cantik dan gantengnya kita. Nggak tertarik dia. Dengan harta kita nggak tertarik. Kalau ada orang kaya yang mengatakan, aku nih loh yang bangun ini gereja, aku loh yang menyumbang ini, aku loh yang membuat ini ada. Hei, sadar, seberapapun uang yang Anda berikan, kemampuanmu itu tidak ada artinya kalau dasarnya adalah kesombongan. Tidak ada artinya. Karena Allah nggak pernah tambah kaya dengan pemberian kita. Tidak. Allah nggak pernah tambah hebat karena kita memuji-muji dia. Enggak. Allah itu pribadi yang mandiri. Terlepas dari apa yang kita bisa lakukan untuk dia, dia nggak bertambah hebat karena kita sanjung-sanjung dia. Enggak. Allah tetap dahsyat. Di tempat kudusnya Allah tetap dahsyat. Mau puji, mau nyembah dia, nggak mau menyembah dia, nggak mau memuji dia, tergantung kita. Tetapi orang-orang yang berbahagia karena mengerti misteri ini, yang mendapatkan pewahyuan khusus, yang mendapatkan anugerah yang khusus dari Tuhan, nggak bisa diam untuk mengatakan, Tuhan, aku memuji Engkau. Bukan karena aku memuji Engkau, Engkau tambah hebat dan tambah kudus, tidak. Tetapi memang Engkau kudus, Engkau hebat. Aku memang mau memuji Engkau. Itu berbeda, saudara. Nah, Allah kita mandiri. Allah yang mandiri. Dia nggak tambah kaya, nggak tambah hebat karena kita. Tetapi kitalah yang justru diberkati Tuhan kalau kita tahu kehendaknya. Jangan pernah sombong. Nah, sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata, saudara, Allah sedang bekerja dan terus bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Masa depan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Mau jadi seperti apa Anda di masa yang akan datang, Andalah yang menentukannya. Hidup adalah pilihan. Kita yang memilih baik. Kalau kita memilih baik, Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan impian itu. Keren kan? Keren. Tetapi kalau kita memilih yang buruk, sorry, Allah angkat tangan. Allah nggak mau melakukan yang buruk karena Allah nggak berbuat yang buruk. Kesuksesan tidak pernah datang dengan sendirinya. Kesuksesan tidak pernah datang sendirinya menghampiri diri kita. Tidak ada orang sukses karena takdir atau garis tangannya. Dengar baik, hidup kita nggak ditentukan dengan garis tangan kita. Hidup kita ditentukan dengan bagaimana kita mengerti Tuhan baik bagi kita, membawa kita ke kebaikan-kebaikannya. Tidak ada orang sukses karena takdir, oleh karena garis tangannya. Setiap orang yang sukses itu mengalami banyak lika-liku dalam hidupnya. Tetapi orang yang positif, orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus memandang Tuhan, dan dia tahu bahwa Allah turut bekerja sama. Garis tanganku nabrak yang lain ini, motong jalan, tetapi bukan karena itu, karena Tuhan. Dia akan meluruskan jalannya kita. Amin, saudara. Dia akan meluruskan jalan-jalan kita kalau kita tahu bahwa kita harus terus berjalan bersama Dia. Jadi, kalau saat ini banyak cobaan, banyak permasalahan yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal, apakah kita mengatakan, Tuhan, Engkau gagal? Saya mau katakan, orang yang terus berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal, walaupun hari ini dia gagal. Saya banyak kegagalan dalam hidup saya, tetapi saya tidak mau membiarkan kegagalan itu menguasai kehidupan kita. Jangan biarkan kegagalan menjatuhkanmu. Jangan biarkan itu membuatmu menjadi terpuruk. Tetapi yuk bangkit. Bangkit dan terus bangkit saat kita terjatuh. Mungkin ribuan kali sudah terjatuh, tetapi kita harus bangun dan bangun kembali. Seharusnya kita harus bangun dan terus bangun. Bangkit! Ya, karena ada satu pribadi yang gak pernah membiarkan kita. Allah turut bekerja sama. Itu kita harus tahu. Sekarang kita tahu Allah turut bekerja sama. Hidup ada tantangan yang harus dihadapi. Hidup ada masalah yang harus dihadapi. Hidup ada perjuangan yang harus dimenangkan. Kita harus terus berusaha, karena kita harus memahami kita tidak sendiri, karena Allah turut bekerja sama dalam kehidupan kita. Bila kita menyadari, bila kita memahami Allah turut bekerja sama, bila Anda tahu hal ini, kita harus belajar melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka segala sesuatu tentang hidup kita akan menjadi indah. Ini hal yang pertama. Bila Anda tahu melibatkan Tuhan dalam hidupmu, maka segala sesuatu tentang hidupmu menjadi indah. Amin, saudara. Allah turut bekerja sama. Ingat baik-baik, semua akan menjadi indah. Kenapa menjadi indah? Karena Allah turut bekerja. Di sini kita seringkali, ya itulah hidup, ya ginilah masalah. Kita seringkali banyak mengeluh, tetapi kita lupa bahwa Allah turut bekerja sama dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan, Dia membantu kita, Roh membantu kita. Allah nggak pernah membiarkan kita. Kalau Dia bekerja sama, berarti Dia membantu kita dalam segala masalah kita. Semua hal. Hei, ketika kita lagi menangis, ingat Allah ada di situ. Yang membuat kita terus terpuruk dengan tangisan kita, karena kita nggak pernah sadar. Kita pikir kita sendiri. Enggak, Allah nggak pernah membiarkan kita kalau kita ingat Dia. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, Allah mengizinkan kita menghadapi masalah untuk memperkuat iman kita dan keyakinan kita untuk terus mengandalkan Tuhan.
Ini susah sekali ya. Dalam masalah, kita yang hadapi masalah, Allah mengizinkan kita menghadapi masalah untuk memperkuat iman dan keyakinan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, alami Tuhan, baru kau sadar. Orang yang gak mengalami Tuhan gak akan pernah tahu kebenaran ini. Allah mengizinkan kita menghadapi masalah untuk memperkuat iman kita. Ini adalah sebuah langkah yang maju. Kalau kita hanya di sini aja, Tuhan aku mau senang-senang aja deh. Oh Tuhan aku mau diberkati ya begini aja. Oh saudara, kehidupan kita yang seperti itu adalah kehidupan yang penuh dengan kerapuhan. Allah mau kita menghadapi tantangan hidup ini dengan apa? Dengan terus bertambah iman kita dan keyakinan kita untuk terus mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan, firman Tuhan, Daud berkata, Tuhanlah andalan hidupku. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, ada evidence dalam kehidupannya. Ada bukti bahwa Tuhan yang menyertainya akan membuat dia bersaksi bahwa semua karena pertolongan Tuhan. Saudara, engkau hidup di darat atau engkau sedang bekerja di laut, saya mau katakan, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, Allah mengizinkan kita menghadapi masalah untuk memperkuat iman kita dan keyakinan kita untuk terus mengandalkan Dia. Andalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia mengatakan demikian, terkutuk. Ternyata saudara, Allah yang terlibat, Allah yang bekerja sama di dalam segala hal. Allah mau melihat orang-orang yang mengandalkan Dia untuk terus meyakini Allah ada di sana. Andalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, yakinlah Allah terus berkarya sekalipun kita tidak dapat melihatnya dan memahaminya. Amin saudara. Yakin. Apapun yang sedang kita alami, yakinlah Allah terus berkarya, Allah terus bekerja sama sekalipun kita tidak dapat melihat dan memahaminya. Apapun persoalan kita hari ini, coba renungkan, apa yang sedang Anda hadapi? Pergumulan apa yang sedang dihadapi? Engkau berkata, Tuhan berat kali Tuhan, berat kali. Gak ada orang yang mengerti ini masalahnya. Apa yang aku hadapi berat kali Tuhan. Ini masalah pribadiku. Gak ada yang bisa ngerti. Gak ada yang bisa tanggung. Tuhan berat kali. Apapun yang sedang kita alami, yakinlah Allah terus berkarya sekalipun kita tidak dapat melihatnya dan memahaminya. Yakin? Allah turut berkarya. Allah terus berkarya sekalipun kita nggak lihat, sekalipun kita nggak ngerti. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kalau Allah turut berkarya dan kita menyadari Allah itu ada, segala sesuatu menjadi indah. Saya sudah katakan tadi, hidup itu pilihan. Engkau memilih yang baik, Allah lakukan. Apapun impianmu, segala sesuatu yang baik ada dalam hatinya. Di dalam hidupnya nggak ada yang buruk. Kalau kita mengalami yang buruk, dengar, itu pilihan kita dan Allah nggak terlibat dalam pengalaman kita. Kitalah yang membuat impian kita itu terjadi kalau kita memilih yang buruk. Tetapi kalau kita memilih yang baik, sesulit apapun Allah akan mewujudkan impianmu, karena yang baik itu ada dalam rancangan Tuhan. Yeremia pasal 29 mengatakan demikian. Sesuatu yang baik, itulah rancangan Tuhan tentang kita. Kalau yang buruk terjadi, itulah pilihan kita. Tetapi dalam keadaan yang buruk sekalipun, kalau engkau sedang mengalami hal ini, dengar, Allah terus menunggumu. Buka hatimu bagi Tuhan. Kalau yang bengkok, itu kita alami. Datang kembali pada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku gagal, aku salah. Ini karena kesalahanku. Aku gak libatkan Engkau Tuhan.
Saya percaya orang yang kembali datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong saya, aku gagal. Ini karena pilihanku, karena perbuatanku sendiri. Allah akan meluruskan yang bengkok. Allah akan memulihkan kehidupannya, tetapi selama engkau mau menyadarinya. Selama engkau mau berkata, Tuhan, aku mau berubah. Apapun keadaanmu, mungkin kau berkata, aku penjahat. Penjahat seperti apapun bisa dipulihkan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang punya latar belakang jahat, penjahat, pembunuh, pencuri, apapun itu. Bahkan seorang pelacur sekalipun. Berapa banyak orang-orang seperti ini, ketika dia berkata, Tuhan, tolong saya. Saya gagal karena pilihan saya sendiri. Saya hancur karena saya yang menentukan itu. Tetapi tolong, aku datang kepadamu Tuhan, luruskan semuanya. Allah spesialis untuk hal ini, saudara. Dia meluruskan yang bengkok. Hidupmu yang hancur dipulihkan oleh Tuhan, asalkan kau tahu bahwa Allah mau yang baik itu terjadi atas hidupmu. Apa yang Allah nggak bisa lakukan dalam hidupmu? Keluargamu hancur, anak-anakmu gagal, rumah tanggamu berantakan. Dengar, datang pada Tuhan, bawa orang-orang ini di bawah kaki Tuhan. Kalau keluargamu hancur, ajak suami berdoa. Yuk, ajak anak-anakmu berdoa. Yuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan tolong kami. Segala sesuatu yang baik, Allah akan wujudkan impian itu. Karena Allah itu baik. Saudara, pagi hari ini kita renungkan. Memang hidup itu adalah pilihan kita. Tetapi kita harus tahu, apapun yang sedang kita alami, yakinlah Allah terus berkarya. Sekalipun kita tidak dapat melihatnya dan memahami. Yakinlah, kalau engkau mau baik, Allah akan mewujudkan impianmu. Selama itu adalah kebaikan. Tetapi yang buruk-buruk, ingatlah itu pilihanmu. Allah mengizinkan itu supaya engkau sadar bahwa pilihanmu salah. Tetapi kalau pilihanmu benar, dengar, impian itu ada di hati Tuhan. Dan ada di hatimu, Allah wujudkan impian itu. Terjadilah. Karena Allah kita itu baik. Dia bukan Allah yang buruk. Sesuatu yang baik pasti terjadi. Sesuatu yang buruk itu pilihanmu. Coba katakan pada kiri kanan, sesuatu yang baik itu adalah impian Allah bagi hidupmu yang akan diwujudkan Allah untukmu. Kalau Allah masuk akal, Allah sungguh tidak masuk akal. Tetapi sangat masuk akal karena Allah tidak masuk akal. Allah berkarya di jalan yang kita tidak lihat. Allah berkarya di saat pikiran kita nggak bisa memahami.